Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak bertatapan muka dengan muka, tapi kita selalu dipersatukan dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saat-saat ini yang sangat berharga di mata manusia itu kesehatan. Di mana-mana orang menjaga kesehatan itu. Karena dengan kita sehat, kita boleh beraktivitas, bahkan pun kita boleh beribadah, karena kita memiliki tubuh yang sehat. Puji Tuhan. Namun kesehatan secara jasmani saja bagi orang percaya tidak cukup. Kesehatan rohani pun harus juga perlu dijaga terus, sehingga kesehatan jasmani dan rohani itu sama-sama berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, salah satu unsur kesehatan rohani yaitu doa. Doa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini saya akan memberikan judul Nafas Hidup Orang Percaya. Puji Tuhan. Doa adalah suatu hubungan komunikasi yang akrab antara manusia dengan Tuhan. Saya katakan di sini adalah komunikasi yang akrab antara manusia dengan Tuhan. Ibarat seorang anak dengan ayahnya. Gitu. Komunikasi itu bersifat dua arah. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab segala apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Gitu. Nah, saudara-saudara, doa itu merupakan kehendak Tuhan. Karena dalam kita berdoa, kita makin mengenal akan kebenaran Allah. Kita makin mengetahui sifat-sifatnya Allah. Gitu. Saya ibaratkan komunikasi antara manusia dengan Tuhan itu sebagaimana kita Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Coba kita ingat pada waktu kita belum menikah. Pada waktu mungkin awal kita ketemu satu dengan yang lain, khususnya suami istri yang sekarang sudah menikah. Atau anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang mencari pasangan hidup. Di waktu masih baru ketemu pertama, tentunya ada satu keinginan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nah, di dalam berkomunikasi itu kemudian berlanjut dengan saling mengenal satu dengan yang lain. Selanjutnya jati diri masing-masing. Saling mengenal jati diri masing-masing. Sampai kemudian akhirnya berlabuh di pernikahan. Nah, saudara-saudara, apakah kemudian hal yang awal itu, komunikasi yang awal itu masih berlanjut sampai sekarang ini? Keluarga-keluarga yang sudah berjalan mungkin puluhan tahun, apakah komunikasi yang awal itu pada waktu baru kenal antara yang sekarang ini sudah disebut suami istri itu, yang ternyata masing-masing memiliki kerinduan supaya terus berkomunikasi, bahkan kemudian terus kalau bisa ketemu terus, yang akhirnya kemudian menikah dan sekarang sudah memiliki anak dan cucu? Apakah komunikasi itu masih berjalan terus? Demikian pula dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Di saat kita mengenal Tuhan, sepertinya kerinduan itu selalu pengen terus bersekutu dengan Tuhan. Jam-jam ibadah tidak pernah ditinggalkan. Jam-jam doa selalu ada. Dan di saat-saat itu kita merasakan betapa indahnya hidup ini. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita mengenal siapakah Tuhan itu. Tuhan pun mengenal saudara dan saya. Jadi dalam komunikasi itu terjadi hubungan
dua arah. Nah, kita berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Dan Tuhan menjawab saudara saya lewat firman-Nya. Itu sebabnya di awal saya katakan tadi bahwa Tuhan menghendaki kita berdoa. Karena dalam berdoa kita mengenal akan kebenaran-kebenaran Allah. Dan kita mau hidup di dalamnya. Jadi kita berdoa. Dan Tuhan menjawab lewat kebenaran firman-Nya. Saudara, seringkali kita ada di dalam satu masalah yang sulit, yang orang lain juga tidak bisa tolong. Kemudian Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya berbicara kepada saudara dan saya. Ayo, masuk dalam kamar, berdoa. Dan dalam keadaan yang sukar sekalipun, kemudian kita mau taat kepada Roh Kudus, kita masuk kamar, kita berdoa. Dalam kita berdoa, kemudian kita memuliakan Allah, kita menyembah Dia. Tanpa terasa mungkin sudah setengah jam kita menyembah Tuhan. Terus kita berdoa. Kemudian kita mulai rasakan hadirat Allah. Air mata kita mulai menetes karena kita merasakan betapa kemurahan Allah itu menaungi saudara di dalam doa itu. Tidak terasa mungkin sudah 1 jam kita berdoa. Kemudian di akhir doa itu kemudian kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kenal apa yang menjadi pergumulan hidup saya. Engkau kenal Tuhan apa yang menjadi pergumulan keluarga saya Tuhan. That's all, cukup. Kemudian saudara katakan amin. Karena saudara yakin bahwa doa saudara didengar oleh Tuhan. Tapi rupanya Roh Kudus belum mau berhenti, saudara. Roh Kudus kemudian berbicara lagi pada saudara kita. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Dan saudara taat kepada bisikan Roh Kudus itu. Saudara ambil Alkitab. Saudara buka. Saudara tidak sengaja saudara buka Alkitab itu. Dan kemudian saudara membaca satu ayat di dalam Alkitab itu. Dan ayat itu menjawab permohonan doa saudara. Oh, betapa luar biasa itu. Ada sukacita karena Tuhan menjawab doa saudara. Sehingga situasi yang sulit itu berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Karena doa saudara dijamu oleh Tuhan. Tapi dasarnya apa, saudara? Karena kita mengenal kebenaran firman Allah itu. Kita yakin, percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya doa itu tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran Allah, dengan firman Allah. Itu harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa sekedar hanya pokoknya berdoa saja, tanpa juga mengenal akan kebenaran firman Allah. Gitu. Saudara-saudara kita yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap doa itu didengar oleh Tuhan? Tidak semua, saudara. Tidak semua setiap doa itu didengar oleh Tuhan. Why? Kenapa? Saudara? Nah, mari kita pahami dulu doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami.
yang ada dalam kitab Matius pasal yang ke-6, mulai ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-13. Karena doa Bapa kami ini merupakan rujukan dari doa-doa kita kepada Tuhan, doa-doa kita yang lain. Doa Bapa kami, di sana disebutkan, diawali dengan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam cetakan lama di sana, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan dosa kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara perhatikan ayat demi ayat daripada doa Bapa kami ini. Diawali dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakan namamu. Kita seringkali berdoa, sudah bertumpuk-tumpuk apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan menurut apa yang kita butuhkan. Bahkan seringkali karena kita tidak hafal apa saja yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, kita bikin listnya di kertas supaya jangan lupa. Padahal kalau hanya kebutuhan kita, Tuhan sudah jamin kok. Matius pasal 6 ayat 8, sebelum kita minta bahkan Tuhan sudah sediakan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya sebelum kita minta kepada Tuhan. Dan kalau bicara kebutuhan-kebutuhan itu, tentunya juga di ayat yang ke-33 dari Mazmur dari Matius pasal 6 ini gitu, mengatakan mau cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal yang dibutuhkan oleh jasmani ini baru Tuhan tambahkan. Kembali kepada doa Bapa kami, saudara, di awal gitu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakan namamu. Di sana ada ungkapan syukur, ada penyembahan terlebih dahulu. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen yang tahu berdoa. Tapi seringkalinya berdoa karena ada kebutuhan. Tapi hendaknya kita mulai berdoa dengan menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Gitu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Kerajaan surga itu damai sejahtera. Tidak ada kesusahan di sana. Dan biarlah itu juga menjadi permohonan kita agar damai sejahtera surga yang memenuhi kehidupan saudara saya. Sekalipun kita menghadapi berbagai persoalan. Baru kita berdoa untuk kebutuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu juga berdoa untuk aktivitas kita, untuk usaha kita. Agar senantiasa juga Tuhan memberkati. Tapi hal lagi yang utama, agar Tuhan mendengar segala doa. Ampunilah kami Bapa seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi seringkali kita berdoa hanya mengatakan ampunilah akan kami, akan kesalahan kami Tuhan. Tapi tidak mampu mengampuni kesalahan orang lain. Ini hal yang harus kita pahami agar doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Dan jangan membawa kami pada pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari hal-hal jahat. Seringkali pikiran ini, perasaan ini, tindakan kita ini jahat di pemandangan mata Tuhan. Di mata manusia tidak bisa lihat. Manusia yang lain tidak bisa tahu apa yang dalam pikiran saudara dan saya. Tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya inilah doa Bapa kami gitu. Merupakan rujukan dari semua doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan.
Kerangka doa kita yang kita sampaikan itu adalah doa Bapa kami yang diajarkan sendiri oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kalau tadi saya berani katakan bahwa tidak semua doa itu didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau cuma doa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, ini padahal doa ini merupakan komunikasi kita dengan Tuhan yang kita perlukan jawaban dari Tuhan. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Salah satu doa yang tidak didengar oleh Tuhan, kita boleh baca dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayatnya ke-15. Yesaya pasal pertama, ayatnya ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Karena kejahatan yang masih melekat dalam orang yang berdoa itu, maka Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Allah kita, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai saudara saya. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Nah itu sebabnya, saudara kita, supaya kita juga terus mengkoreksi diri kita, agar sebelum kita berkomunikasi dengan Tuhan, sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikan akan permohonan kita kepada Tuhan, mari kita lihat dulu diri kita sendiri. Karena itu sangat berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya ke-23 sampai ayatnya ke-24. Ini pemazmur sendiri berkata begini. Ini dalam doanya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Sadar diri dulu, sehingga datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku ya Tuhan. Apakah pikiran-pikiranku benar ya Tuhan? Apakah jalanku serong ya Tuhan? Dan kalau pikiran-pikiran itu tidak sesuai dengan pikiran Kristus, kalau jalanku tidak sesuai dengan jalan Tuhan, mari tuntunlah aku di jalan-Mu yang benar itu ya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5 berkata bahwa hendaklah pikiran Kristus dan perasaan Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Oh haleluya, puji Tuhan. Betapa indahnya hidup ini kalau kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Saudara pemazmur ini, kita tahu betapa dia banyak mengalami kemenangan-kemenangan, peperangan-peperangan, karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia selalu berharap kepada Tuhan. Dan salah satu permohonannya kepada Tuhan yang tadi kita baca Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Tapi Daud pun pernah jatuh.
Dan pelanggarannya begitu besar gitu. Tapi dia sadar dengan kesalahannya. Dia merasa berdosa kepada Tuhan. Dia akui pelanggarannya. Dan dalam kitab Mazmur 51 ayat 19 dia katakan, dia datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 19? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Korban yang benar itu. Kalau jiwa hancur itu karena sadar akan segala kelemahan-kelemahannya. Dia sadar akan segala salah dan dosanya. Dan datang merendahkan diri depan Tuhan. Dan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bahkan kalau satu bangsa saja berdosa di depan Tuhan, tapi kalau bangsa itu datang merendahkan diri di depan Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, serta memulihkan negeri mereka. Satu bangsa pun kalau menyadari, merendahkan diri, sadar akan pelanggarannya, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memulihkan negeri mereka. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kita tahu bagaimana kota Nineve. Dalam kitab Yunus pasal 3 di sana dikatakan, pada waktu Yunus memasuki kota Nineve, disuruh oleh Tuhan, katakan kepada kota Nineve ini, bahwa Tuhan akan tunggang balikkan itu kota itu. Sehingga Yunus berkeliling kota Nineve itu. Kemudian dia bersuara, dalam 40 hari kota Nineve akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan mereka yang luar biasa. Tapi mendengar seruan dari Yunus, oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai Yunus, maka seluruh rakyat Niniwe, bukan saja rakyatnya, bahkan rajanya pun berseru kepada seluruh rakyatnya gitu, agar bertobat, agar mereka mau merendahkan diri. Rajanya pun sendiri turun dari tahtanya, melepas pakaian kerajaannya, dan memerintahkan kepada rakyatnya berdoa, berpuasa. Bahkan binatang pun tidak boleh makan apa-apa selama mereka berpuasa. Maka Tuhan mendengar dan Tuhan mengampuni kota Nineve ini. Jadi saudara kita, yang Tuhan perlukan
supaya doa itu secara terus menerus. Kita tidak bisa berhenti berdoa. Kita tidak hanya mau berdoa karena kita mengalami kesulitan, karena kita mengalami kebutuhan-kebutuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan kesehatan, kemudian kita berdoa. Hanya pada kondisi-kondisi ini saja kemudian kita berdoa. Dan memang seringkali manusia seperti itu. Hanya mau berdoa sungguh-sungguh kalau ada kebutuhannya. Kalau mengharapkan perlindungan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan kesembuhan, manusia datang berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak ada masalah, kalau semuanya aman-aman saja, seringkali manusia lupa. Mau bersyukur saja kepada Tuhan seringkali lupa. Tapi saat ini, Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya saat ini. Agar kita terus tetap berdoa dalam kondisi apapun. Susah dan senang. Sehat maupun sakit. Karena Tuhan menjawab doa-doa orang yang berkenan kepada Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita kembali sebentar di dalam doa Bapa kami itu, memuliakan Tuhan, merindukan damai sejahtera surgawi itu memenuhi kehidupan saudara. Juga berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita, untuk usaha kita, untuk aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan jauhkan dari hal-hal yang jahat. Maka kita memiliki perasaan yang layak untuk meminta kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab pertama Yohanes pasal yang kelima, pertama Yohanes pasal yang kelima, ayatnya ke-14 dan 15. Pertama Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah saudara, hubungan manusia dengan Tuhan, di awal saya katakan bahwa seperti hubungan antara anak dan bapa. Anak bisa dengan bebas meminta sesuatu kepada bapaknya. Karena dia tahu sifat-sifat bapaknya. Dia tahu menyenangkan bapaknya. Demikian juga, bapaknya tahu sifat-sifat anaknya. Sehingga bapaknya mengabulkan apa yang diminta oleh anaknya. Dan demikian pun apa yang barusan kita baca dalam kitab pertama Yohanes pasal 5 ayat 14. Kita berani, percaya, yakin bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Karena kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan semua doa-doa kita yakin Tuhan kabulkan. Bahkan kita yakin bahwa sekalipun kita belum terima apa yang kita minta kepada Tuhan, kita percaya bahwa sesungguhnya
kita telah menerimanya. Menerima dengan iman. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita kadang-kala pun kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup ini yang membutuhkan dukungan doa dari orang lain. Setidak-tidaknya di dalam keluarga itu sendiri. Sebab dalam keluarga kan terdiri bapak, ibu, anak-anak. Nah, diperlukan doa, dukungan doa dari orang lain. Itu juga yang Tuhan kehendaki. Teristimewa dalam satu keluarga. Kepala keluarganya mungkin tidak sanggup menghadapi persoalan yang dihadapi. Perlu dukungan doa dari istri dan anak-anak. Yang mungkin kita biasa sebut doa corporate. Di dalam kitab Matius pasalnya ke-18, mari kita lihat di sana. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita lihat urutan-urutan bagaimana supaya doa itu dijawab oleh Tuhan. Dari awal kita sudah lihat bagaimana Tuhan mengajar kita supaya berkenan kepada Tuhan. Supaya kita lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Agar doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, datang kepada pergumulan yang mungkin membutuhkan dukungan doa dari orang lain, setidak-tidaknya dalam satu keluarga itu ada satu kesepakatan, karena ini di sini dikatakan Matius pasal 18 ayat 16, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingin membawa kita kepada hamba Tuhan, yaitu Musa. Di saat memimpin bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka harus mengalami beberapa peperangan. Sudah katakan. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-17, di mana bangsa Israel itu harus menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17, mulai ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-12 di sana. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Keluaran 17 ayat 9 sampai 12. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, saudara perhatikan, diperlukan dukungan doa dari orang lain. Paling tidak di antara keluarga itu, paling tidak di komunitas kita berjemaat. Sebagaimana kita lihat, bangsa Israel menghadapi peperangan
menghadap bangsa Amalek ini. Kita pun saat ini tidak lepas dari peperangan-peperangan rohani yang seringkali tidak mampu kita hadapi sendiri. Musa sendiri pun juga sadar dia hanya sebagai manusia biasa. Dia membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya Harun dan Hur. Kemudian Yosua berperang dengan tentara Israel. Doa disampaikan. Tangan Musa terangkat kepada Tuhan. Demikian pula kalau kita menghadapi persoalan, tangan Tuhan, selama tangan Tuhan kita angkat kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan kadang-kala kita tidak sanggup sendiri, maka dibutuhkan dukungan dari keluarga. Kalau suami berdoa, kemudian harus perlu ada dukungan doa. Istri menopang, tidak cukup anak-anak menopang. Maka di sanalah kita lihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau merendahkan diri dan mau berdoa, mau mengangkat tangan dan hatinya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Nah, Pengkhotbah pasal yang keempat, saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayatnya ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Seringkali kalaunya seorang saja menghadapi kesulitan, tidak kuat di dalam keluarga. Kalau hanya satu orang, kalau hanya kepala keluarganya saja yang harus menanggung persoalannya gitu. Dan hanya satu orang, hanya kepala keluarga yang mau berdoa kepada Tuhan, masih mudah dialahkan. Tapi kalau ada dukungan doa, istri dan anak-anak, ayat ini berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Dua orang dapat bertahan. Bahkan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Oh, apalagi kalau istri, suami, istri, anak-anak, tidak mudah dipatahkan. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, saat ini doa itu akan menjadi kekuatan, nafas kehidupan orang percaya. Ada istilah orang berkata begini, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Istilah ini mungkin ada benarnya, karena memang doa itu doa yang Tuhan kehendaki. Karena dalam kita berdoa, kita dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang hadapi. Oleh karena roh Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, saya datang kepada satu kesimpulan. Kesimpulannya pendek saja. Cuma 2 kata. Dan itu dikutip dari firman Allah. Yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Itu kesimpulannya. Tetaplah berdoa. Nah, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada, kalau keluarga ini suka berdoa, satu hati berdoa, saling menopang. Sebagai ayat yang terakhir, yaitu Mazmur 133. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga.
Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat ketiga. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Kiranya kita terus mau berdoa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.